Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dulu, nama saya Akbar. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 4. Pada kesempatan saat ini, saya ditunjuk sebagai moderator dalam webinar dengan materi yaitu teknik storytelling pada aktivitas real world. Nah, sebelum menginjak ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Sarah Nur Eriza, Sarjana Ilmu Komunikasi Magister Manajemen, atau bisa dipanggil dengan Kak Sarah Neriza. Jadi Kak Sarah Neriza ini adalah Bunda Baca Kota Solo tahun 2019 dan founder Speaking.id, yaitu Communication Training Center. Nah, sebelum menginjak ke materi tentang teknik storytelling pada aktivitas reload, sebaiknya apa sih itu teknik storytelling dan bagaimana tekniknya? Nah, langsung saja kita kupas tuntas dengan pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Kak Sarah Neriza. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Kak Akbar. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik, Kak Akbar? Baik, Kak. Bisa ya? Baik, terima kasih kalau begitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Ibu Titi Setioningsih, lalu juga Ibu Pramita Intan yang sudah hadir pagi hari ini, juga teman-teman yang sudah berkenan untuk belajar bersama mengenai apa itu aktivitas dan juga manfaat positifnya. Nah, tadi udah dikenali nih sama Kak Akbar, nama saya Sarah Neriza, gitu ya. Saya biasa dipanggil Sarah. Kalau ngomongin soal public speaking, saya belajar public speaking itu sejak usia 8 tahun, teman-teman. Dan saya masih ingat betul kenapa saya suka berbicara, karena ternyata sejak kecil saya tuh rajin dibelikan buku oleh abah saya. Pada waktu itu cuma dibelikan aja gitu ya. Nggak pernah yang namanya dibacakan buku pada waktu masih kecil. Aduh, dibeliin boleh, tapi nggak pernah dibacain. Sampai numpuk gitu. Jadi saya buka-buka sendiri, saya lihat-lihat gambarnya sendiri. Tapi ternyata dari aktivitas itu membuat saya bahagia. Membuat saya tertarik sama yang namanya buku. Membuat saya bersukacita manakala melihat gambar-gambar ilustrasi, melihat gambar-gambar yang berwarna-warni, dan sering diajak ngobrol oleh ibu saya, maka kemudian terlahirlah keinginan untuk suka berbicara gitu. Jadi abah saya suka beliin buku tapi nggak pernah bacain buku. Ibu saya, mama saya nggak pernah beliin buku tapi suka ngajak ngobrol. Dan dua hal ini akhirnya bersatu di tubuh saya gitu. Saya suka baca buku, saya suka ngobrol, dan saya suka berbicara. Hingga akhirnya sekarang usianya berkepala 3 gitu. Nah, kalau mungkin sesi ini hanya 30 menit, kalau teman-teman nanti pengen lanjut ngobrol sama saya, silakan boleh mampir di akun Instagram saya di @neriza. Terima kasih sebelumnya tadi untuk Mbak Titi yang udah cerita gimana sih gitu ya, serunya aktivitas read a lot yang katanya banyak banget manfaat positifnya. Betul, saya merasakan hal itu. Baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang ibu, saya merasakan banyak sekali efek positifnya. Tapi ternyata membacakan nyaring itu seringkali orang kebalik-balik nih teman-teman. Sama nggak sih sama storytelling gitu kan? Read aloud, storytelling sama apa beda ya? Nah, saya pengen coba nih menyapa yang udah hadir di sini, boleh ya kita ngobrol-ngobrol. Halo, selamat pagi buat Mbak Afi. Bisa mendengar suara saya Mbak Afi? Mbak Afi UNS, apakah bisa mendengar suara saya? Oke, kalau gitu saya mencoba menyapa Mbak Elisa Miftah. Apakah bisa mendengar suara saya di sini? Oh, ngilang juga. Kemana ini ya? Mbak Retno aja deh kalau gitu yang kelihatan frame-nya. Halo, selamat pagi Mbak Retno Dewi. Selamat pagi Mbak Sarah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, baik Mbak Retno, saya mau tanya nih, kalau menurut Mbak Retno sama Read Aloud tuh sama apa beda ya? Mungkin kurang lebih sama ya Mbak ya. Kalau storytelling itu kan membacakan cerita, tapi kalau read aloud itu lebih ke kayak membacakan nyaring gitu. Oke, baik.
Gitu. Ya, jadi kalau storytelling itu membacakan cerita, kalau read aloud itu membacakan nyaring gitu ya, Mbak Retno Dewi ya? Pengertian yang saya tangkap begitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Retno. Sama-sama. Mungkin banyak juga dari teman-teman yang memiliki pemahaman yang sama bahwa apa sih bedanya gitu kan? Storytelling ya story, read aloud juga bacain sebuah cerita. Terus apa dong bedanya? Jadi teman-teman, kalau kita bicara mengenai storytelling, storytelling itu adalah kegiatan mendongeng. Berarti menceritakan sebuah cerita. Jadi ada sebuah cerita yang kita ceritakan kepada orang lain. Nah, cerita ini bebas gitu ya. Dari buku, boleh dari pengalaman kita sendiri, boleh dari imajinasi, karangan, fiksi gitu, bebas. Dari manapun sumber inspirasi ceritanya itu nggak masalah. Tapi kalau read aloud atau membacakan nyaring, definisinya adalah membacakan buku dengan cara disuarakan. Jadi, kalau kita lihat, harus ada alat bukunya yang kita gunakan kalau aktivitas read aloud. Kalau storytelling, itu mau pakai alat apa aja juga bisa. Kita mau pakai boneka, boleh. Kita mau pakai buku, juga boleh. Nggak pakai apapun, pakai tangan, pakai jari gitu ya. Misalnya seperti ini. Namaku Sarah, aku sendirian saja pagi hari ini. Oh, kenapa kamu sendirian saja? Saya nggak pakai alat apapun, hanya menggunakan gestur atau gerak tubuh, itu bisa menjadi aktivitas storytelling. Tetapi kalau read aloud, kita butuh yang namanya bantuan buku. Kenapa? Karena kita membacakan buku, itu intinya teman-teman. Membacakan buku inilah inti dari aktivitas read aloud itu sendiri. Dan ternyata tujuan dari membacakan buku atau read aloud itu adalah supaya kita mencintai buku. Kita cinta sama bukunya, sehingga kita tertarik untuk membaca konten yang ada di dalamnya. Itu kalau aktivitas read aloud. Namun, kalau kita bicara mengenai storytelling atau mendongeng, tujuannya adalah supaya orang yang kita ceritakan itu jadi cinta sama cerita. Apapun ceritanya, apapun inspirasinya gitu kan, orang suka sama cerita, storytelling. Tapi kalau read aloud, orang suka sama bukunya. Karena kalau kita udah buku, oh buku kok menarik banget ya, gambarnya warna-warni, kisah-kisahnya menarik. Sampai nanti anak dewasa, sampai usia berapapun, kita bisa mencintai buku itu. Walaupun pada akhirnya nanti nggak ada gambarnya. Nah, balik lagi ya, kita bicara mengenai tujuan dari storytelling dan juga read aloud yang berbeda. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, gimana sih caranya membuat read aloud ini jadi menyenangkan? Setiap workshop atau pelatihan public speaking yang saya lakukan, saya selalu bilang, kalau teman-teman nggak pengen ikut pelatihan, latihan aja di rumah. Salah satu caranya adalah dengan melakukan latihan membaca nyaring atau read aloud. Itu efektif banget, membantu banget dalam kemampuan lisan kita, kemampuan verbal, dan juga kemampuan vokal, teman-teman. Pertama, memang diawali dengan buku. Kita baca teksnya. Tapi kalau teman-teman nanti sudah terbiasa improvisasi, kita bisa bercerita terlepas dari buku tersebut. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa read aloud hanya untuk anak-anak, hanya untuk mereka yang jadi guru ataupun jadi orang tua aja, enggak. Tapi siapapun yang memang ingin melatih kemampuan lisannya bisa mempraktikkan read aloud ini di rumah, di kampus, di sekolah, di mana aja. Nah, sekarang khusus nih, buat teman-teman yang tergugah hatinya untuk membacakan buku untuk orang lain, ada beberapa tips yang bisa saya berikan. Supaya apa? Supaya ketika kita melakukan read aloud itu bisa terdengar menyenangkan, bisa terdengar mengasihkan, dan bisa dapat juga tujuannya di benak orang yang kita bacakan buku. Yang pertama, pilih buku yang tepat. Jadi gini nih,
Ternyata nggak semua buku tuh enak loh teman-teman buat dibacakan nyaring, beneran. Dan itu nggak bisa diraba-raba ya, dalam artian ini ada tumpukan 10 buku, lalu kita, ini kayaknya enak nih dibuat read aloud, yang ini enggak nih, yang ini enak, yang itu enggak bisa. Kita bisa tahu buku ini enak atau enggak digunakan sebagai read aloud, manakala kita udah membacakannya. Jadi teman-teman harus membacakan dulu, merasakan gitu, baru kemudian tahu, oh ini dia buku yang tepat untuk dibacakan nyaring. Nah, tips dari saya memilih buku yang tepat adalah, pertama, teman-teman harus tahu dulu nih, yang kita bacakan buku itu kemampuan membacanya seperti apa. Jangan sampai bayi baru lahir, terus kita udah bacain yang teksnya panjang gitu kan. Si bayi lahir juga nggak bakal ngerti, nggak bakal paham. Anak-anak bayi biasanya pakai buku dari kain gitu ya, buku yang kayak bantal yang bisa dia pegang-pegang, yang bisa dia emut-emut gitu. Itu kalau anak-anaknya masih bayi. Tapi kalau dia udah 2 tahun, udah 3 tahun, di atas 5 tahun, variasi bukunya juga akan jauh lebih banyak. Yang pertama adalah kita tahu dulu kemampuan membaca anak. Apakah sudah bisa membaca? Apakah sudah mampu mengenal huruf-huruf abjad? Ataukah sudah bisa mengeja persuku kata, membaca kata dan juga kalimat? Kita harus tahu kemampuannya. Yang kedua adalah, teman-teman, pilih buku yang bergambar. Oke? Pilih buku yang bergambar. Karena memang otak manusia itu relatif mencintai hal-hal visual. Contohnya nih, ini di sini banyak mahasiswa. Biasanya mahasiswa itu kalau kenalan sama seseorang pasti yang jadi first impression pertamanya adalah, ih cantik ya, ih ganteng ya, gitu. Itu yang ada di benak kita dulu. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita itu mencintai visual gitu teman-teman. Apa yang nampak dari luar. Maka dari itu, kita pilih buku-buku yang ilustrasinya berwarna-warni. Supaya anak-anak atau orang yang kita bacakan buku udah tertarik duluan gitu. Ih lucu ya, warnanya hijau, ih lucu ya gambarnya badak. Itu akan memancing rasa ketertarikan dan rasa ingin tahu. Yang ketiga adalah cari cerita yang lugas, nggak bertele-tele teman-teman. Suatu kali saya pernah membacakan sebuah buku nih ke anak saya. Isinya kayak gini, pada suatu hari ada seorang anak laki-laki sedang ingin berangkat ke sekolah. Saat ia berangkat ke sekolah, bertemu dengan temannya, aduh kelamaan. Itu nggak asik kalau dibacakan untuk read aloud atau baca nyaring. Jadi kita butuh naskah cerita yang lugas. Hai, ini Reno misalnya. Aku adalah badak, aku mau pergi ke sawah misal. Badak ke sawah ya? Itu kerbau kali yang ke sawah. Jadi butuh cerita, butuh teks yang to the point, lugas. Sehingga apa? Sehingga nggak bertele-tele ketika membacakan buku itu. Ingat bahwa kemampuan konsentrasi dari seorang anak itu terbatas. Paling hanya 2-3 menit. Orang dewasa kayak kita aja, itu 20 menit aja udah bagus banget teman-teman. Apalagi anak-anak. Anak-anak akan jauh lebih singkat rentang konsentrasinya. Yang kedua adalah, kalau teman-teman mau melakukan aktivitas read aloud, dong suasana yang nyaman. Jadi jangan sampai anak baru lapar, anak baru sebel, lagi marah, pulang dari pergi gitu kan ya. Lagi lapar, diajak baca buku ya juga males. Jangankan anak-anak, orang tua aja males tuh kalau misalnya lagi capek disuruh baca buku. Jadi pilih suasana yang nyaman, hati yang happy, suasana yang kondusif untuk melakukan aktivitas membacakan buku secara nyaring. Kalau favoritnya anak saya biasanya sebelum tidur. Jadi dia udah yang agak ngantuk tapi masih pengen manja-manjaan sama orang tuanya. Nah itu enak banget ketika dibacakan buku. Satu buku dia kadang-kadang udah capek terus terlelap deh dengan indahnya.
Jadi cari suasana yang nyaman, mau di depan televisi gitu juga boleh. Kalau misalnya sore hari gitu ya, mau di ruang tamu juga nggak masalah, di atas tempat tidur juga nggak apa-apa. Sebebas tempat yang dipilih aja. Lalu kemudian teman-teman, sebelum kita membacakan buku secara nyaring, kita harus tahu dulu nih isi bukunya itu apa. Jangan sampai kejadian kayak gini. Yuk kita bacakan buku yuk. Mah itu siapa? Ini siapa ya? Bentar ya, tak lihat dulu. Siapa ya ini ya? Jadi nggak lucu gitu kan. Kita nggak tahu cerita di dalamnya kayak gimana. Jadi sebelum buku ini dibacakan ke orang lain, kita bisa melakukan yang namanya kajian teks sederhana dari isi bukunya ini. Judulnya apa? Penulisnya siapa? Ilustratornya siapa? Penerbitnya siapa? Alurnya kayak gimana? Tokohnya siapa aja? Lalu dari alur ini, alurnya di bagian pembukaan, di tengah konfliknya kayak gimana, di akhir konklusinya seperti apa, kita harus pahami itu. Lalu amanah di buku ini apa sih? Ada pesan positif atau enggak? Nah, itu harus kita pahami dulu teman-teman, isi yang ada di dalamnya. Jadi sebagai seorang pembaca buku, kita nggak datang dengan kepala kosong. Baca buku yuk, terus langsung dibaca aja, tanpa nggak tahu di dalamnya itu ngapain. Nah, lalu kemudian gimana caranya supaya membaca buku ini nggak jadi membosankan? Karena kadang-kadang saya melihat beberapa orang gitu ya, ketika membaca buku itu lempeng banget teman-teman. Misalnya ini contohnya ya, hus-hus. Hus-hus. Matahari panas menyengat. Berendam di lumpur pastilah nikmat, tetapi tidak bagi Sero. Itu nggak ada rasanya, ada feel-nya, nggak sampai di benak audiensnya, nggak sampai di benak anak-anak gitu. Maka teman-teman bisa melatih kemampuan vokalnya untuk membacakan buku ini supaya terdengar dan terlihat lebih menyenangkan. Dan sebenarnya latihan vokal ini bukan cuma untuk aktivitas read aloud ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar public speaking, mau belajar voice over, mau belajar dubber, mau belajar MC, kita butuh kemampuan olah vokal ini. Jadi satu kali latihan bisa dipakai di berbagai aktivitas. Nah, yang perlu dipelajari apa? Yang pertama adalah artikulasi. Jadi membuat pengucapan kita itu terdengar dengan jelas. Halo, hari ini saya akan membacakan buku berjudul Hus-Hus. Jelas pengucapannya. Cara latihannya gimana sih? Cara latihannya adalah, saya kasih tip nih teman-teman kalau melatih artikulasi, latihan mengucapkan huruf vokal dan juga huruf konsonan dengan membuka mulut lebar-lebar. Kayak gini misalnya, A, B, C, D, E, F, G. Misalnya seperti itu ya. Sorry, apakah tidak ini? Suara saya tidak terdengar jelas, Mbak Ica dan juga Mas Akbar, sorry. Di saya oke kok, Kak. Nggak ada masalah ya? Baik, kalau begitu. Saya ulangi lagi ya, teman-teman. Bagaimana caranya melatih artikulasi? Yang pertama adalah teman-teman bisa mengucapkan huruf vokal dan huruf konsonan dengan membuka secara lebar. A, B, C, D, E, sampai dengan huruf Z. Lalu kemudian kita baca nih, naskah yang ada di sini, dari buku boleh, dari koran juga boleh. Kita baca tapi mulutnya dibuka lebar-lebar. Tidak mau, Bu, nanti tubuhku kotor dan bau. Itu untuk latihan artikulasi. Kok muka aku jadi jelek banget ya kalau mangapnya kelelebaran? Ya nggak apa-apa gitu. Kan kita lagi latihan artikulasi, tenang aja teman-teman, nggak apa-apa. Santai aja gitu.
Semakin jelek semakin bagus, karena berarti kita pede dengan facial expression kita, muka kita. Gitu. Dibuka mulutnya lebar-lebar biar semakin jelas artikulasinya. Kita juga bisa latihan pakai dengan cara mengatupkan gigi, kayak gini. Ini buat latihan artikulasi. Kalau ketika gigi dikatupkan suara kita tetap jelas, berarti artikulasi kita sudah jelas. Tidak mau, Bu, nanti tubuhku kotor dan bau. Misalnya, jadi giginya dikatupkan sambil kita ngomong. Itu untuk latihan artikulasi. Lalu yang kedua adalah kita latihan berekspresi dengan intonasi. Intonasi itu adalah nada suara, teman-teman. Jadi kita perhatikan di naskah itu ada tanda bacanya. Ada tanda baca koma, ada tanda baca seru. Nah, itu kita mainkan intonasinya supaya ketika kita membaca buku nggak kaku banget dan nggak monoton. Ayo masuk ke kubangan lumpur, Sero. Ya, kita mainkan komanya, jedanya, kita mainkan tanda serunya. Sehingga suara kita lebih bernada. Berendam di lumpur pasti enak, tetapi tidak bagi Sero. Gitu. Setiap kita ketemu tanda baca, kita sesuaikan nada kita, nada cara kita berbicara sesuai dengan nadanya. Kapan titik, kapan koma, kapan tanda tanya, kapan tanda seru. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Nah, yang pertama ada nadanya, yang kedua nggak ada nadanya. Yang ada nadanya biasanya akan lebih ekspresif. Dan itu akan bikin orang yang kita bacakan buku juga lebih antusias gitu. Menyenangkan aktivitasnya. Bukan cuma bukunya, tapi juga aktivitasnya. Yang ketiga adalah teman-teman bisa mengolah vokal dengan cara mengubah karakter suara. Ini memang butuh pengalaman dalam artian dicoba-coba terus ya. Karena rentang karakter suara manusia itu nggak bisa semuanya. Kebetulan saya juga voice over talent, umur udah 30-an, tapi ternyata sering gagal casting kalau disuruh ngisi suara ibu-ibu. Padahal saya ibu-ibu gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Saya biasanya lakunya kalau suara anak-anak, ABG, tapi giliran ibu-ibu nggak laku. Ya begitulah ya. Itu pemberian Tuhan yang belum bisa saya akalin suaranya. Jadi misal di sini ada dua karakter gitu kan. Di sini ada ibu dan ada si Sero. Ayo masuk ke kubangan lumpur, Sero. Tidak mau, Bu. Nanti tubuhku kotor dan bau. Jadi kita mainkan karakternya sehingga naskah ini menjadi lebih hidup dan anak-anak akan lebih suka. Sero berusaha mendinginkan tubuhnya. Memakai kipas, masih panas. Bersembunyi di semak, Masih panas. sembari kita memainkan karakter suara, yang keempat kita munculkan karakter ini dalam ekspresi wajah. Jadi suara ini harus dikuatkan sama ekspresi wajah kita, teman-teman. Itu akan membuat ceritanya lebih hidup. Bersembunyi di semak-semak, masih panas gitu kan. Kalau wajahnya lempeng-lempeng aja, kurang nendang. Nah, kita tambahin karakter melalui ekspresi wajah kita. Bersembunyi di semak-semak. Masih panas. Misal, mainkan mata, mimik, gitu kan ya, bibir, dan lain sebagainya. Itu yang keempat. Munculkan di ekspresi wajah. Dan yang kelima, karena ini adalah read aloud, maka wajib teman-teman menunjuk kosakata yang ada di dalam buku. Nah, itu bedanya. Jadi kalau storytelling kita bisa tangannya leluasa gitu ya. Sero datang ke kubangan. Itu boleh, bisa. Tapi kalau kita read aloud, usahakan telunjuk kita ini menunjuk ke teksnya. Sero berusaha mendinginkan tubuhnya. Kenapa kok harus ditunjuk? Agar anak atau orang yang kita ajak membaca buku ini itu tahu kata demi katanya.
Karena apa? Karena kita ingin menambah kemampuan kosakata dari orang yang kita bacakan buku. Jadi dia tahu, oh sero itu ternyata hurufnya S-E-R-O. Berusaha. B-E-R-U-S-A-H-A. Misal. Maka teman-teman yang mungkin punya adik, yang mungkin punya murid, punya saudara, masih anak-anak, yang sering dibacakan buku, jangan kaget. Nanti usia 3 tahun, dia bisa tiba-tiba membacanya tuh lancar gitu, tanpa kita ajarin. Ternyata apa? Ternyata dia itu memperhatikan huruf demi huruf yang kita bacakan. Jadi jangan anggap remeh anak-anak dan kemampuan otaknya, mereka tuh betul-betul luar biasa banget. Nah, read aloud ini juga bisa dibacakan di berbagai rentang usia ya teman-teman. Jadi buat ibu-ibu PKK juga boleh melakukannya. Daripada kita cerita, tapi kalau kita bawa buku, itu pesannya lebih dapat ke ibu-ibu sekalipun. Itu pernah saya praktekkan juga. Jadi mereka lebih antusias manakala ada buku, ada gambar, ada teks yang bisa kita tunjukkan ke mereka. Mengolah vokal, dan itu kita bisa latihan di rumah kapanpun teman-teman mau. Tinggal mau atau enggak. Nah, kemudian gimana caranya supaya menyenangkan? Jangan lupa untuk berinteraksi sama orang yang kita bacakan buku. Jadi jangan one man show, kita baca buku sendiri, ngomong sendiri, jangan dong teman-teman. Kita ajak anak adik kita itu untuk ngobrol. Boleh ketika di tengah buku, boleh ketika di awal buku, bahkan di akhir buku boleh. Di awal misalnya, ini gambar apa ya? Tahu nggak ini gambar apa? Gambar badak, betul. Bajunya warna apa? Warna biru. Bukan, ini bajunya warna hijau. Itu adalah salah satu contoh interaksi di awal buku. Kalau interaksi di dalam buku misalnya, matahari panas menyengat. Tuh lihat, mataharinya pakai kacamata. Lucu ya? Banget ini. Interaksi di dalam buku. Kalau interaksi di akhir buku, kita bisa, wah gimana? Akhirnya Sero mau berkubang di lumpur. Siapa yang sudah pernah berkubang di lumpur? Kalau berkubang di lumpur kotor apa enggak? Ayo. Misal. Lalu setelah buku selesai, buku ditutup, suka enggak sama bukunya? Suka. Yang suka yang mana? Karakter yang apa nih? Karakter siapa? Nah, kita bisa ajak anak atau anak didik kita untuk berdiskusi. Jadi jangan cuma bacain lempeng-lempeng aja. Demikian buku Hus-Hus, terima kasih. Ya, nggak dapat nanti kesan itu di benak orang yang kita bacakan. Jadi pada akhirnya teman-teman, kegiatan read aloud atau membacakan buku ini, selain untuk melatih kita sebagai pembacanya ini juga lebih ekspresif, melatih vokal, melatih percaya diri, kita juga melatih untuk menghidupkan cerita. Dari teks yang ala kadarnya, tapi kalau kita bisa berekspresi dengan baik, ceritanya akan jauh lebih hidup. Dan itu bisa meninggalkan kesan yang positif di benak orang yang kita bacakan bukunya. Dan tahu nggak, itu nggak cuma bertahan 1, 2, 3 hari kesan baik itu, tapi bisa terbawa sampai ia dewasa. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk membacakan buku secara daring, nggak usah tunggu lama-lama, dibaca aja, segera dibacakan, dinikmati prosesnya, dan rasakan bahwa menghidupkan cerita itu sangat menyenangkan. Ada yang tertarik untuk mencoba? Ayo kita mencoba bareng-bareng ya. Baik, terima kasih buat yang sudah mengikuti materi dari saya. Mungkin akan lebih menyenangkan kalau kita bisa ngobrol di sesi diskusi dan tanya jawab. Saya kembalikan, silakan ke Akbar selaku moderator. Terima kasih.
Baik, itu dia penjelasan mengenai teknik storytelling pada aktivitas Spread Alert dari Kak Sarah Neriza. Jadi dari materi tersebut menceritakan sesuatu dengan gaya, intonasi, dan alat bantu yang menarik minat pendengar. Nah, teknik storytelling ini juga bisa menghidupkan cerita agar membacakan buku atau artikel bisa memberikan kesan positif kepada audiens. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk chat di kolom chat. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Miftah, salah satu mahasiswa Ibu di UMS. Baik, pertanyaannya, saya ingin melatih artikulasi, tapi buku-buku saya kebanyakan novel, buku kuliah, bukan buku cerita yang kalimatnya lugas. Gak apa-apa kan, Bu? Ataukah ada buku-buku lain selain buku cerita yang bisa kita gunakan untuk aktivitas real? Oke, baik. Saya langsung jawab ya, Kak Akbar, dan juga tadi, siapa tadi ya? Ada Mbak Miftah ya, dari UMS. Nah, kalau untuk latihan artikulasi, pakai buku apapun, teks apapun itu bisa dilakukan gitu, Mbak Miftah. Jadi nggak ada batasan kalau untuk proses latihannya, apa aja bisa. Bahkan kadang-kadang untuk latihan artikulasi, saya sering tuh lihat iklan baliho yang ada di jalan sambil nyetir gitu ya. Kalau lagi di traffic light, ada tulisan apa tuh? Ah, saya baca gitu. Itu bisa. Hidupkan dirimu. Wah, sambil latihan artikulasi, latihan intonasi, latihan tone suara, karena pekerjaan saya juga jadi voice over talent gitu kan. Apapun teks yang saya temui itu bisa menjadi bahan untuk latihan artikulasi. Namun, kalau untuk dibacakan kepada orang lain, kita memang harus lebih selektif memilih teksnya atau memilih naskahnya, memilih bukunya. Untuk latihan, bebas apa aja naskahnya, tapi untuk dibacakan read aloud, usahakan kita memilih buku secara lebih selektif, agar mudah dipahami oleh orang lain yang kita bacakan buku. Demikian ya. Baik, terima kasih Kak Sarah atas jawabannya. Selanjutnya ini juga ada pertanyaan dari Jaya Hasiholan Limbong dari Universitas Lampung. Kak Sarah Neriza, suaranya bagus banget Kak. Pertanyaan saya, Kak, mungkin ini pertanyaan umum. Bagaimana suaranya bisa bagus banget Kak public speakingnya? Dan kalau kita belajar memulai dari diri sendiri untuk mendongeng atau storytelling atau read aloud agar menarik audiens atau murid agar mereka tertarik untuk mendengarkan cerita kita, apakah faktor utamanya hanya nada, intonasi, olah vokal, dan gerak tubuh saja, Kak? Dan bagaimana cara mengatasi gugup ketika dilihat banyak orang saat berbicara, padahal kita sudah pede sebelumnya? Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya lengkap banget. Kak Jaya Hasiholan Limbong dari Universitas Lampung. Wah, jauh banget. Halo Lampung. Jadi, kalau kita bicara mengenai suara, suara itu nggak ada yang bagus, nggak ada suara yang jelek. Itu harus jadi highlight dulu, teman-teman. Nggak ada suara bagus, nggak ada suara jelek. Semua suara itu unik pemberian Tuhan. Yang ada adalah suara yang terlatih dan suara yang tidak terlatih. Karena kalau suara cempreng pun terlatih, itu juga akan punya karakternya tersendiri. Kalau sekarang saya, menurut teman-teman, suaranya kok beda gitu ya, itu karena saya sering bicara dan sering melatih. Saya pakai suara diafragma. Saya tahan perut saya supaya suara yang dihasilkan terdengar lebih enak. Kalau suara asli saya seperti ini. Halo, apa kabar teman-teman? Nah, ini adalah suara yang saya pakai manakala ngobrol sehari-hari. Tapi ketika saya butuh bercerita, saya ambil suara diafragma dan suaranya akan lebih tekan. Sehingga suaranya terdengar lebih enak, terdengar lebih ramah, terdengar lebih nyaman. Jadi bukan karena karakter suaranya, tapi karena dilatih suaranya. Jadi penting banget teman-teman untuk melatih suaranya agar nyaman untuk didengarkan orang lain. Lalu kemudian yang kedua adalah
Bagaimana memulai dari diri sendiri untuk mendongeng storytelling atau read aloud agar menarik audiens? Apakah faktor utamanya adalah nada, intonasi, dan vokal? Faktor utama yang pertama untuk meninggalkan kesan baik di benak audiens itu adalah visual. Itu yang pertama. Jadi kalau teman-teman mau tampil dimanapun, mau online, mau offline, yang pertama kali ditunjukkan adalah visualnya. Visual ini apa? Ekspresi wajahnya, kerapihan pakaiannya. Lalu kemudian kalau kita mau mendongeng, kita boleh pakai bando, pakai topi, pakai baju yang warni gitu ya, pakai mimik wajah yang lucu. Yang itu udah bikin orang tertarik duluan, bahkan sebelum dia ngomong. Perhatikan visualnya. Senyum. Ekspresikan kalau teman-teman tuh antusias. Kapanpun, dimanapun ketika kita mau berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, itu kemampuan vokalnya. Jadi nggak bisa dipungkiri kemampuan vokal itu 38% menimbulkan kesan baik di benak orang lain. Yang pertama adalah visual, 55%, yang kedua adalah vokalnya. Halo, selamat siang, apa kabar? Kedengeran ramah ya? Halo, selamat siang. Ya, saya mau presentasi ya. Siang hari ini tentang read aloud ya. Teman-teman, apa kabar semua? Baik-baik ya? Nyebelin ya? Wah, pengen diapain gitu. Itu adalah bukti teman-teman bahwa kemampuan vokal kita itu menunjukkan impresi tertentu. Jadi mau nggak mau teman-teman harus melatih vokalnya agar visualnya juga enak, vokalnya juga terdengar ramah, dan yang ketiga adalah verbalnya. Apa yang disampaikan juga tertata dengan baik, ada isinya, jadi nggak terkesan asal ngomong doang. Visual, vokal, verbal, itu urutannya. Kalau kita ingin tampil menarik di depan audiens. Lalu kemudian gimana sih caranya mengatasi gugup? Yang paling utama adalah gugup itu adalah hal yang wajar, jadi ya nggak masalah gugup. Selama kita punya jantung buat berdetak, disitulah gugup pasti akan terjadi, jadi kita terima aja. Tapi penting untuk mengendalikan gugup teman-teman. Caranya gimana? Yang pertama kita harus kuasai materinya. Berapa kali saya harus membaca buku ini agar saya tahu halaman per halamannya ketika saya ngomong di depan. Saya baca lagi, saya baca lagi, saya baca lagi. Nggak tahu deh udah 25 kali kayaknya ada gitu. Jadi udah hafal betul materinya seperti apa. Pahami materinya. Yang kedua adalah bersuaralah secara lantang. Lantang ya, jangan teriak. Halo, selamat pagi semuanya. Wah, itu teriak. Tapi kita keluarkan energinya dalam bentuk suara yang lantang. Jangan malu untuk buka mulut. Keluarkan energi kita. Yang ketiga adalah ambil jeda, ambil pause. Jadi ngomong itu nggak kayak orang naik mobil di jalan tol. Melaju kenceng terus. Ada kalanya kita berhenti. Ada kalanya kita diam. Nah itu untuk mengatur level grogi dari diri kita. Apakah saya grogi ketemu teman-teman? Iyalah, jelas lah. Setiap apapun aktivitas yang saya lakukan, entah itu Instagram Live, entah itu nge-zoom, awalnya pasti grogi. Nah, ini suara apa ini? Mau ikut read aloud juga nih kayaknya ya, ayam jagonya. Jadi teman-teman grogi, yang penting menguasai materinya, kemudian kita latih di rumah, suarakan lantang, tahan diri, ngomongnya jangan cepat-cepat, insya Allah bisa terkontrol groginya. Tapi grogi nggak bisa dihilangkan sekaligus. Bisanya dikendalikan. Saran kedepannya agar konsisten belajar storytelling dan read aloud adalah praktekkan setiap hari. Nah itu dia, itu aja deh. Dan nggak butuh waktu lama. Kalau tadi Ibu Titi bilang 10 menit, ya 10 menit aja. Bahkan 5 menit. Ini kalau dibaca 5 menit teman-teman. Kecuali kalau pakai joget-joget ya. Kalau saya kadang pakai joget-joget kalau bacain buku gitu. Hus hus, hus hus gitu. Kalau orang mungkin hus. Tapi kalau saya pakai tolah-toleh lah, pakai nari-nari lah, itu jadi kelamaan gitu.
Karena anak saya kebetulan suka kalau saya jadi ondel-ondel. Nah, jadi harus menyesuaikan ya audiensnya siapa. Gitu ya, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan Kak Jaya Hasiholan. Sukses selalu. Monggo Kak Akbar, saya kembalikan ke moderator. Mungkin bisa ke Kak Ica, mungkin kalau Kak Akbar mungkin koneksinya kurang oke. Oke. Sebentar, ini di sesi Kak Sarah sepertinya banyak sekali nih. Maaf tadi. Yang masuk. Oke. Silakan Kak Akbar. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Sarah. Ini masih ada pertanyaan dan ini ada dari Lutfi dari UNS. Bagaimana tahapan belajar agar bisa membeda-bedakan suara ketika bermain karakter? Terima kasih. Bagaimana caranya supaya bisa membeda-bedakan karakter suara? Pertama, kita list dulu nih teman-teman. Karakter itu apa aja sih berdasarkan jenis kelamin? Laki-laki, perempuan. Separuh laki-laki, perempuan. Bilangnya apa ya? Saya agak-agak sungkan juga nih bilangnya. Jadi memang ada karakter-karakter tertentu kayak misalnya di kartun Ipin Upin itu ada Kak Saleh, Kak Sally. Dia karakternya suaranya agak ke cewek, agak ke cowok gitu ya. Jadi ada 3 karakter suara katakan dari jenis kelamin. Lalu kemudian kita lihat dari usia. Ada anak-anak, ada remaja, ada orang dewasa. Orang dewasanya di sekitar umur berapa? Oh, umur 30, nenek-nenek, nenek buyut. Nah, kita bedakan di situ. Lalu kita bedakan berdasarkan emosi. Marah, sedih, lalu kemudian menangis, tertawa, bahagia kita bedakan. Kita bedakan semua itu. Lalu kita coba praktekkan sendiri-sendiri, satu-satu. Misal kita jadi perempuan. Hai, apa kabar? Jadi laki-laki, hai, apa kabar? Jadi agak laki-laki, agak perempuan. Hai, apa kabar? Misalnya. Ya kan? Sesuaikan aja karakter yang memang, kok suaranya jadi nggak jelas, ya nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar gitu kan. Nggak apa-apa teman-teman. Lalu jadi anak-anak, dari bayi, ya bayi yang misal. Lalu jadi anak kecil, Ini susu mama. oke. Lalu jadi anak SD misalnya, Aku males deh berangkat sekolah. misal. Lalu kemudian jadi anak SMP, jadi ibu-ibu, jadi nenek-nenek. Gigi nenek ompong. Aduh, hilang kemana gigi nenek? Kita temukan nih suaranya satu-satu. Mana ini yang cocok sama saya gitu. Karena nggak semua orang bisa memerankan teman-teman. Pada akhirnya kita paling cuma punya 2, punya 3 yang itu kuat banget karakternya. Ya nggak apa-apa. Kita coba-coba aja. Nggak ada cara lain selain mencoba-coba. Karena kita nggak bakal tahu kalau nggak dicoba. Nah, gimana menghasilkan suara yang beda-beda itu bisa dengan tenggorokannya ditekan. Bukan ditekan pakai tangan gini ya. Ini juga nggak enak gitu. Nggak nggak kayak gini caranya mengeluarkan karakter, tapi ditekan dari dalam, ditahan di dalam. Apa kabar semuanya? Itu ditekan di dalam, teman-teman. Sayangnya ini nggak bisa diperlihatkan gitu ya, hanya bisa didengarkan dan bisa dirasakan. Lalu kita bisa dengan menggembungkan atau membuka rongga mulut. Hai, apa kabar semuanya yang hadir di sini? Kita mainkan rongga mulutnya. Kita hentikan. Aku baik-baik saja kok. Apa sih kamu banyak tanya? Nah, dengan memanfaatkan organ-organ saat berbicara, tenggorokan, lidah, gigi, mulut, rongga mulut, kita bisa menciptakan karakter yang berbeda-beda itu tadi. Disesuaikan saja sama kebutuhannya. Dan suara orang satu, katakanlah Mbak Titi gayanya seperti ini, pasti akan beda sama gaya saya. Mbak Ica gaya kayak gini, Mas Akbar kayak gini. Nggak usah dicari persamaannya. Kalau dibuat sama ya nggak bakal ketemu.
Gitu. Temukan karakternya itu apa aja, dibikin list. Yang kedua adalah mainkan organ-organ yang kita gunakan untuk berbicara. Gigi, lidah, rongga mulut, terus kemudian tenggorokan, kita tekan di dalam. Dan yang ketiga, praktekkan setiap hari. Wajib hukumnya buat setiap hari. Kalau sebulan sekali juga nggak bakal dapet teman-teman, beneran. Kebetulan saya pernah ngisi serial animasi itu sekitar 200 episode, kita pernah break selama 1 bulan gitu ya, nggak rekaman lagi. Saya kayak gini, suaraku saya ngendi ya kemarin ya, kok aku lupa ya gitu. Jadi suara tuh kita bisa lupa gitu teman-teman. Aku pakai suara yang mana ya waktu yang ini ya, dan kita harus testing lagi. Gitu. Jadi butuh dilatih setiap hari. Nggak usah lama-lama, yang penting teman-teman konsisten supaya tahu dan bisa mengenali karakter suaranya masing-masing. Begitu. Semoga bisa membantu ya.